Shalom Ibu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, salam kehidupan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala di depan Tuhan, berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan pada hari ini, berkarya di berbagai tempat dan pelayanan kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, mendengarkan pengajarannya. Tuhan, kami percaya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti setiap perkataan dari kitab suci-Mu. Ampuni dosa kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Saudara, tema kita saat ini mengatakan Allah yang hidup. Diambil dari Mazmur 36 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Saudara, orang Yahudi pada umumnya sangat menghargai hidup atau kehidupan. Bila orang-orang Yahudi bertemu dan bersulang, mereka mengucapkan lehaim, artinya untuk kehidupan. Konsep kehidupan sungguhnya sangat berakar dalam Alkitab, terkhusus dalam Perjanjian Lama, dan bacaan kita saat ini menyebutnya sebagai Allah sumber hayat. Dan juga kalau kita baca dalam Yeremia pasal 2 ayat 13 dan Yeremia pasal 17 ayat 13, di situ memperlihatkan bahwa Tuhan itu sumber air hidup. Pengakuan ini sungguhnya hendak mengkontraskan dengan patung-patung berhala buatan manusia yang tak bernyawa, yang terkadang disembah oleh manusia sebagai makhluk yang hidup. Jati diri Allah adalah Allah yang hidup, yang sangat dipertegas dalam Alkitab. Demi aku yang hidup, Allah sendiri yang mengatakan demi aku yang hidup, dan berulang-ulang itu Allah katakan dalam Alkitab. Bahkan dikatakan Allah bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Dengan demikian, pengakuan ini juga diadopsi oleh orang-orang Israel, orang-orang percaya, sehingga mengatakan demi Tuhan yang hidup. Itu pun juga kalau kita membaca bagian-bagian Alkitab di Hakim-Hakim, Rut, pertama Samuel, Yeremia, mengucapkan tentang hal itu. Formula sumpah itu menjadi demi Tuhan yang hidup. Artinya meyakini bahwa Tuhan itu adalah sumber kehidupan. Disebut sebagai Allah yang hidup bukan karena ia pernah mati lalu bangkit. Benar-benar Allah yang hidup sebagai hakikat, sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang Maha Agung. Ungkapan Allah yang hidup menandakan betapa hebatnya kuasa Allah itu. Dan setiap orang yang bersandar kepada kuasa Allah dan menyerahkan kehidupan akan memiliki hidup. Bahkan disebut sebagai, orang Islam disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, begitu pentingnya di zaman ini, di mana manusia sedang mengejar hidup yang dipandang oleh manusia sebagai hidup setelah memiliki harta benda dan memiliki apapun yang dipandang menopang hidupnya. Alkitab datang menegaskan bahwa yang disebut hidup ya sungguhnya ialah hidup di dalam Tuhan. Marilah bersama-sama dalam kehidupan ini, di tengah bayang-bayang kematian yang bisa saja mengancam kita, kita datang kepada Allah yang sumber hidup, satu-satunya kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau izinkan kami dengarkan dan pelajari pada malam ini. Kami juga mengucap syukur atas hari ini, atas bimbingan yang kami dapatkan, atas pengajaran dan nasihat dan teladan yang boleh kami dapatkan dan berikan dimanapun kami berada. Terima kasih untuk orang-orang yang berikan kami semangat dan kegembiraan. Itu bisa dari keluarga kami, suami, istri, anak, dan cucu, atau orang-orang yang bersama kami di tempat kerja kami. Dan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berserah
untuk kehidupan kami selanjutnya, terkhusus jemaat-Mu di berbagai keadaan. Orang tua kami dalam usia lanjut yang benar-benar telah berkorban, berjuang dalam kehidupan kami. Lindungilah, tiliklah dalam kehidupannya, terkhusus beberapa yang dalam usia lanjut dan sedang sakit dirawat di rumah, di tempat di mana kami dibesarkan. Kami berserah kepadamu Tuhan untuk malam ini. Dalam pembaringan-Mu kami percaya Engkau selalu bersama dengan kami. Dan karena itu Bapa yang terkasih dalam Tuhan, marilah buka hati di hadapan Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.